Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Muhammad Ghazali yang terhormat selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan olahraga. Kali ini saya akan membahas tentang diabetes mellitus. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ihsan Syahputra dengan NIM 43210010077, kelas MJ1C pagi. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit metabolik yang diakibatkan oleh meningkatnya kadar glukosa atau gula darah. Gula darah yang sangat vital bagi kesehatan karena merupakan sumber energi yang penting bagi sel-sel dan jaringan. Penyakit ini dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu diabetes tipe 1, di mana sistem daya tubuh menyerah dan menghancur sel beta dan pankreas yang memproduksi insulin. 2. Diabetes tipe 2, di mana sel beta di pankreas tidak memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup atau sel-sel tubuh tidak menunjukkan respon terhadap insulin yang diproduksi. Ketiga, diabetes gestasional, yakni diabetes yang terjadi saat kehamilan. Diabetes lainnya yang dapat ditimbul akibat kelainan hormon, imunologi, infeksi, atau genetik lainnya. Pada dasarnya, diabetes bisa dicegah sejak awal jika memang disadari oleh penderita. Untuk mencegah agar tidak diabetes, sebaiknya orang yang termasuk dalam risiko tinggi juga harus waspada. Berikut ini adalah beberapa risiko tinggi terkena diabetes. Pertama, orang yang memiliki berat badan berlebih atau masuk kategori obesitas. Kedua, orang yang memiliki keturunan atau riwayat diabetes dalam keluarga. 3. Orang yang menderita beberapa penyakit seperti darah tinggi, stroke, dan penyakit jantung. 4. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 45 tahun dan memiliki riwayat tinggi kolesterol dan hipertensi. 5. Orang yang sudah pernah menjalani tes gula darah dan termasuk dalam kategori pradiabetes atau dengan gejala diabetes. 6. Orang yang menderita penyakit resistensi insulin atau tidak kemampuan tubuh dalam menghasilkan insulin. Cara mencegah diabetes. 1. Menjaga berat badan ideal. Memiliki berat badan ideal adalah salah satu cara mencegah diabetes di kemudian hari. Obesitas atau kelebihan berat badan menjadi salah satu faktor penyebab utama dari diabetes. Obesitas mengganggu kerja metabolisme yang akhirnya membuat sel-sel dalam tubuh tidak dapat merespon insulin dengan baik. Tubuh Anda jadi kurang atau sama sekali tidak sensitif terhadap insulin. Akibatnya resistensi insulin yang berujung pada diabetes. Hasil uji klinis yang dilakukan oleh National Institute of Health atau INH menyarankan hal ini sebagai tindakan pencegah diabetes. Dalam laporannya, NIH mengatakan dengan menurun berat badan mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makanan bergizi seimbang. Diet yang baik merupakan cara lain untuk mencegah diabetes. Pencegahan ini dapat membantu mengendalikan berat badan ideal sehingga resiko diabetes akan menurun. Selama ini, kebanyakan orang cenderung terbiasa makan makanan cepat saji, berlemak, dan bergula tinggi. Nah, untuk mencegah diabetes, maka perlu mengatur kembali dalam memilih makanan. Untuk mencegah diabetes, pastikan pilihan makanan selalu mengandung nutrisi lengkap dan seimbang.
yaitu karbohidrat, protein, serat, lemak bayi, serta vitamin dan mineral yang merupakan makanan bergizi dan seimbang. Yang ketiga, memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. 4. Menjaga porsi makanan glukosa yang mempengaruhi kadar gula dalam darah merupakan hasil penjagaan dari karbohidrat. Sebagai cara mencegah diabetes, kita bisa memilih sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah. Karbohidrat yang baik untuk menjaga gula darah memiliki indeks glikemik rendah karena lebih kaya serat. Dengan begitu, karbohidrat lebih lama dipecah menjadi glukosa. Makanan yang porsi berlebih membuat kita konsumsi lebih banyak kalori. Ini bisa meningkatkan berat badan dan risiko diabetes. Menggunakan piring yang lebih kecil bisa menjadi salah satu menjaga porsi makan dalam rangka mencegah diabetes. Makan dengan piring kecil membuat kita secara tidak sadar jadi harus mengurangi porsi makan lebih sedikit dari biasanya. Idealnya memang lebih baik makan sedikit-sedikit, tapi sering ketimbang harus makan dalam jumlah banyak sekaligus. Karena makanan yang berlebih akan menyebabkan kegemukan yang nantinya akan memicu diabetes dalam tubuh. 5. Rutin olahraga. Aktivitas fisik termasuk olahraga yang menurun gula darah yang dilakukan secara rutin dapat dijadikan sebagai cara ampuh untuk mencegah diabetes. Olahraga dapat membantu membakar kalori untuk menghasilkan energi dan menyimpan glukosa ke otot sebagai cadangan energi. Dengan begitu, gula tidak menumpuk dalam darah. 6. Banyak minum air putih. Mencegah diabetes bisa dilakukan dengan mengurangi konsumsi minum air manis seperti soda, minuman energi, dan jus buah kemasan. Nah, daripada minum yang manis-manis, baiknya minum air putih saja. Cara mencegah diabetes ini dapat meningkatkan kemampuan sel-sel tubuh merespon insulin dengan baik. Supaya terbiasa mengonsumsi air putih untuk mencegah diabetes, mulailah dengan membawa botol minum sendiri kemanapun pergi. Selain itu, sediakan juga air minum di meja kerja atau di kamar tidur. 7. Jangan melewatkan jadwal makan. Mencegah diabetes bisa dilakukan dengan mengurangi kebiasaan makan banyak. Namun, bukan berarti boleh melewatkan jadwal makan. Melewatkan jadwal makan tidak membantu mencegah diabetes. Malah, jadi ini bisa membuat kelab untuk makan lebih banyak karena terlanjur menahan rasa lapar sehingga nafsu makan jadi lebih besar. Adapun efek dari penyakit diabetes terhadap tubuh antara lain: 1. Penyakit jantung. Diabetes terkait dengan penyakit jantung koroner dan tekanan darah tinggi berdasarkan Institut Nasional Diabetes dan Penyakit Pencernaan dan Ginjal. Diabetes meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Selain itu, kadar gula darah yang tinggi berkontribusi pada pembentukan timbunan lemak dinding pembuluh darah. 2. Kerusakan pada ginjal. Diabetes juga mempengaruhi untuk merusak ginjal Anda dan mempengaruhi kinerjanya untuk menyaring produk-produk limbah dari darah yang disebut sebagai neuropati diabetik. Kerusakan ginjal dapat terjadi selama bertahun-tahun. Untuk mencegah kerusakan ginjal yang irreversibel atau gagal ginjal, screening nefropati harus dilakukan. 3. Penglihatan menjadi kabur. Diabetes juga menyebabkan retinopati diabetik yang disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah di bagian belakang mata atau retina. Diabetes juga menyebabkan kehilangan penglihatan dan masalah mata lainnya seperti katarak dan glaukoma. 4. Kerusakan saraf. Peningkatan kadar gula darah dapat merusak saraf Anda, yang meningkatkan risiko terkena infeksi atau borok di kaki.
Ada 3 jenis kerusakan saraf disebabkan oleh diabetes neuropati: diabetes perifer, neuropati autonom, dan amiotrofi diabetik. 5. Masalah gusi. Diabetes juga dapat menempatkan Anda pada resiko penyakit gusi, yang disebabkan gusi menjadi merah, bengkak, dan mudah berdarah. Ini menebalkan pembuluh darah yang memperlambat aliran nutrisi dan menghilangkan bahan limbah beracun, sehingga melemahkan gusi dan jaringan tulang. 6. Penyakit kulit. Diabetes juga dapat membuat kulit Anda rusak. Kadar gula darah yang tinggi menyebabkan kulit menjadi kering dan pecah-pecah. Hal ini mempengaruhi pembuluh darah kecil dari tubuh yang masuk kulit dengan darah. Kondisi ini dikenal sebagai dermopati diabetik. Ini membuat kulit rentan terhadap folikulitis, kuku yang terinfeksi, dan stres. 7. Masalah reproduksi. Selama kehamilan, ada perubahan hormon yang menyebabkan diabetes gestasional, yang pada gilirannya meningkatkan resiko tekanan darah tinggi. Gejala-gejalanya termasuk infeksi vagina dan kandung kemih. Wanita hamil harus berhati-hati terhadap 2 jenis tekanan darah tinggi: preeklamsia atau eklampsia. Namun, setelah melahirkan, kadar gula darah akan kembali normal seperti semula. 8. Masalah pencernaan. Diabetes menyebabkan gastroparesis, gangguan yang terjadi ketika perut membutuhkan waktu lama untuk mengosongkan makanan. Ini menyebabkan gejala seperti muntah, mual, dan perasaan kenyang yang sangat membuat tidak nyaman tubuh. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Penjelasan tentang penyakit diet mellitus. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.